Ya, memang kalau mencari keadilan di negeri ini apalagi melibatkan banyak institusi ya, itu memang terasa susah ya, terjal dan berliku. Kalau dulu ada TGIPF, bentukan presiden, kemudian Menko Polhukam, juga ada rekomendasi dari Komnas HAM ya. Semuanya kan berupa rekomendasi, artinya bisa dipakai atau tidak. Tetapi kita tidak boleh patah semangat, Mbak. Artinya tim Tatak dan klien kita, Mas Yanto dan teman-teman itu, kita sudah kemudian berkunjung ke Pak Muldoko yang Ketua KSP, dan beliau menjanjikan akan terus mengawasi ya, kemudian juga beliau juga akan berjanji untuk mengkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung. Hal tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan Kabidkum Polda Jatim yang menjadi kuasa hukum 3 terdakwa, dan itu sudah disampaikan kepada publik, kepada media. Apalagi hal-hal kejanggalan yang ditemui atau dilihat oleh kuasa hukum atau advokasi Kanjuruhan? Ya, sebenarnya banyak hal ya yang kemudian menjadi tanya kita semua, bagaimana proses persidangan dari laporan model A di Pengadilan Negeri Surabaya ya. Itu banyak hal yang kejanggalan. Pertama kan itu sidangnya terbuka, terbatas, artinya nggak semua orang bisa melihat jalannya persidangan itu. Itu kan juga perlu dipertanyakan ya. Kemudian juga banyak kemudian seperti pasal yang didakwakan itu juga tidak mencerminkan sama sekali rasa keadilan bagi keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Dan terus siapa-siapa yang menjadi terdakwa itu juga tidak memenuhi rasa keadilan, karena hanya beberapa ya, belum sampai menyentuh aktor intelektual maupun eksekutor di lapangan. Apalagi kemudian sidang ini juga dilakukan secara online, artinya terdakwa ada di LP, hanya penasihat hukum dan jaksa serta majelis hakim yang ada di ruang sidang. Jadi ini perlu dipertanyakan objektivitas, transparansi dari jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya itu, Mbak. Pak Imam, kalau misalnya kita bicara satu persatu berkaitan dengan dakwaan, ini yang Anda maksud apakah dakwaan berkaitan hanya didakwa berkaitan dengan hukum pidana pasal 359 KUHP ini? Ya pasti itu, makanya kita sejak awal tim Tatak ini sudah menolak ya laporan model A oleh petugas yang terimbas tragedi Kanjuruhan, karena hanya diterapkan pasal 359 atau 360, artinya karena kealpaan pulpa ya, menyebabkan orang meninggal. Padahal fakta kejadian maupun fakta yuridis itu sudah bisa dipastikan bahwa penyebab kematian mereka adalah karena pembunuhan, artinya 338 yang lebih pas. Kalau lebih dalam lagi mungkin di 340 ya, pembunuhan berencana. Sampai 340, Pak. Sejak awal kejadian ini sebenarnya bisa dicegah kalau memang itu diinginkan tidak terjadi. Tetapi kan ada semacam pembiaran, Mbak Putri, seperti petugas yang membawa gas air mata ke dalam stadion. Ini kan sudah jauh-jauh hari PSSI sudah tahu, keamanan juga sudah tahu bahwa itu dilarang oleh FIFA, Mbak. Ya, jadi Anda dilihat ada unsur kesengajaan ya? Dakwa pasal 359 justru ini malah melukai rasa keadilan bagi keluarga korban maupun masyarakat Indonesia pada umumnya, karena kan tragedi ini juga dimonitor oleh dunia internasional ya. Kita sebagai negara hukum harusnya bisa lah memberikan keadilan itu seadil-adilnya, biar kita sebagai anak bangsa ini di kemudian hari tidak malu ya bagaimana hukum diterapkan di negara kita ini, Mbak. Iya. Saya akan memberikan gambaran mungkin kepada pemirsa 359 itu seperti apa bunyinya dan maksimal hukumannya seperti apa. Jadi kalau 359 itu barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati diancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Kemudian kalau 360 barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat sama dengan pidana penjara paling lama
5 tahun. Dan ini menurut Anda, Pak Imam, dan kemudian menurut seluruh keluarga yang berkaitan dengan tragedi Kanjuruhan menilai ini tidak tepat karena kita tahu korbannya mencapai 135 orang gitu ya Pak Imam ya? Ya, betul sekali Mbak Putri. Ya, Pak Imam, kalau misalnya selain itu kita lihat kemudian sekarang Anda tadi sudah menyinggung, ini persidangan terbuka tapi kemudian dibatasi yang masuk di screening. Bahkan Menko Polhukam sudah ditanyakan oleh wartawan tadi pagi dan menyatakan ini semua sepenuhnya kewenangan PN Pengadilan Negeri Surabaya. Apa pendapat Anda Pak Imam? Ya, kalau kita memang menghendaki itu, PN memang punya wewenang, tetapi kemudian alasan apa yang dipakai, itu yang perlu dipertanyakan. Ya, artinya kalau diindikasikan, ditakutkan nanti kalau supporter Arema ini datang menimbulkan katakanlah kericuan, ini kan polisi ini sebagai alat negara, seharusnya sudah bisa mengantisipasi ya. Bagaimana kemudian pengendalian massa itu bisa dikendalikan dengan baik untuk bisa melihat persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya secara tertib dan baik. Nah, kalau kemudian ada pengalihan persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya ternyata alasannya seperti itu, kan lebih baik sidang ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang. Ya, toh, artinya di situ hanya ada supporter dari Arema. Kalau di Pengadilan Negeri Surabaya kan ada supporter bonek ya, supporter Persebaya. Artinya ini justru malah menimbulkan kekhawatiran yang lebih. Makanya kalau kemudian sidang ini dipindah ke Pengadilan Negeri Surabaya, itu perlu dipertanyakan ada indikasi apa, ya toh, ada rekayasa apa lagi. Kan seharusnya lebih baik disidangkan di Pengadilan Negeri Kepanjen kalau memang dikhawatirkan ada kericuan. Iya toh. Iya. Apakah menurut tim advokasi menilai ini ada ketakutan berlebihan dari pihak aparat? Sebenarnya bukan ketakutan, Mbak. Justru mereka ini berusaha memframing ya, bagaimana jalannya persidangan ini sesuai dengan selera penyidik Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi ya. Artinya kita sejak awal sudah kan tidak percaya laporan model A ini. Kalau kita bicara lebih lanjut, hasil otopsi pun juga kita bisa lah katakanlah tidak menerima hasil otopsi itu. Artinya kalau kemudian di Pengadilan Negeri Surabaya banyak alasan, kemudian ada terbuka tapi terbatas, orang-orang yang masuk tidak bebas karena takutkan chaos dengan supporter Persebaya. Nah ini kan justru menimbulkan masalah baru. Seandainya diadakan di Pengadilan Negeri Kepanjen kan nggak ada masalah ini karena hanya ada sport Arema dan kita lihat bahwa demo-demo yang dilakukan oleh supporter Arema ini semua tertib, ya, tidak anarkis, tidak merusak, tidak membakar. Artinya apa yang ditakutkan dan alasan apa yang kemudian membuat persidangan ini dipindahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya, meskipun itu hak ya, itu hak kewenangan dari Pengadilan Negeri Surabaya yang sudah mendapatkan surat keputusan dari Mahkamah Agung ya, untuk pengalihan persidangan itu, tetapi itu tidak pas ya. Alasan yang dipakai apalagi hanya Forkominda Kabupaten Malang yang memohon itu ya, tetapi kan kita lihat akhir-akhir ini kan DPRD Kabupaten Malang malah mendukung adegan itu diadakan di Pengadilan Negeri Kepanjen. Jadi kita pertanyakan ya objektivitas, transparansi dan keterbukaan ya persidangan ini bisa berjalan sesuai dengan keadilan, kepastian dan kemanfaatan itu, Mbak. Iya, Pak Imam, kalau misalnya kita lihat perjalanan kasusnya lumayan panjang, menguras tenaga, menguras waktu tentu saja, apalagi emosi dari keluarga korban. Di awal sempat mendapat dukungan dan perhatian dari pemerintah pusat, ada TGIPF. Apakah sekarang keluarga korban tragedi Kanjuruhan masih merasakan hal yang sama, bahwa kasus ini masih mendapatkan perhatian atau sebaliknya Pak Imam? Ya, memang kalau mencari keadilan di negeri ini apalagi melibatkan banyak institusi ya, itu memang terasa susah ya, terjal dan berliku. Kalau dulu ada TGIPF, bentukan Presiden, kemudian Menko Polhukam, juga ada rekomendasi dari Komnas HAM ya, semuanya kan berupa rekomendasi, artinya bisa dipakai atau tidak. Tetapi kita tidak boleh patah semangat, Mbak. Artinya tim Tatak dan klien kita, Mas Deviato dan teman-teman itu, kita sudah kemudian berkunjung ke Pak Muldoko ya, Ketua KSP, dan beliau
menjanjikan akan terus mengawasi, ya, kemudian juga beliau juga akan berjanji untuk mengkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung. Kemudian di hari besoknya, di hari Jumat minggu kemarin, kita juga sudah menghadap Menko Polhukam, ya, Bapak Mahfud MD, ya. Artinya Bapak Mahfud MD di sini justru mendukung kita, tetapi beliau sekali lagi mengatakan bahwa dia tidak punya kuasa untuk mengintervensi, ya, jalannya perkara tragedi Kanjuruhan. Bahkan beliau, Pak Mahfud MD, bilang, andaikan saya punya kuasa, justru saya mendukung penerapan pasal pembunuhan, kalau perlu dihukum mati, karena ini kan memakan korban 135 nyawa. Artinya elemen-elemen pemerintahan sampai hari ini masih mendukung, dan kita akan terus berusaha mencari dukungan-dukungan, Mbak, agar kemudian jalannya peradilan tragedi Kanjuruhan ini berjalan dengan adil-adilnya, Mbak, bukan dengan penuh rekayasa maupun manipulatif, ya. Itu yang kita takutkan. Makanya kita akan terus juang dan meminta dukungan pihak-pihak. Mungkin dari Komnas HAM kita juga akan mencoba hearing dengan dia, mungkin dengan Komisi 3. Kita selalu akan berusaha semaksimal mungkin, Mbak. Tidak bisa kemudian hanya seperti ini didakwakan kepada para terdakwa yang tingkat medal, ya. Itu usaha-usaha kita, Mbak.